Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk lagi ke pertemuan ke-10 materi terkait dengan penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Ketika kita membahas masalah ini, kita harus melihat bahwa hal ini dimulai dari pasal yang terkait dengan kekuasaan kehakiman di pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang memuat larangan bagi hakim untuk menolak suatu perkara. Nah, tetapi kalau terjadi kekosongan hukum atau reh vakum, itu undang-undang yang tidak lengkap atau jelas untuk tidak lengkap dan jelas untuk memutus suatu perkara, maka disinilah dianggap hakim harus mencari dan menemukan hukumnya atau res finding. Jadi ketika terjadi kevakuman, vakum, kekosongan hukum dan tidak ada aturan dalam undang-undang yang lengkap dan jelas, ini hakim harus mencari dan menemukan hukum yang disebut dengan res finding. Kemudian ketika mengacu kepada bahwa hakim itu tidak boleh menolak suatu perkara, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, kemudian ini hakim diharapkan bisa melakukan penemuan hukum atau res finding itu dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, menurut salah seorang tokoh yaitu Van Eikenholmes, dia mengatakan penemuan hukum ini lazimnya diartikan sebagai suatu proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang konkret. Nah, alasan untuk penemuan hukum itu sendiri ada 3. Alasan pertama itu bisa saja karena peraturannya tidak ada. Alasan karena peraturan tidak ada ini memperlihatkan bahwa esensi perkaranya itu sebenarnya sama dengan suatu peraturan lain, sehingga bisa saja dapat diterapkan dalam perkara tersebut. Jadi karena dianggap perkaranya sama dengan suatu peraturan lain, maka bisa diterapkan dalam perkara tersebut. Ini karena peraturan yang khusus untuk mengatur suatu perbuatan itu tidak ada, kemudian esensi perkaranya sama dengan suatu peraturan lain, sehingga di alasan penemuan pertama ini dapat diterapkan dalam perkara tersebut. Yang alasan kedua, selain karena peraturannya tidak ada, alasan kedua adalah peraturannya memang ada tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu menafsirkannya. Yang ketiga, peraturannya sudah ada tetapi sudah tidak sesuai lagi, artinya aturan yang ada itu sudah ketinggalan dari suatu peristiwa yang terjadi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian ada 2 hal yang bisa dilakukan dalam ketidakjelasan, kekurang jelasan, kekosongan hukum ini. Yang pertama disebut penafsiran atau interpretasi hukum, dan yang kedua disebut dengan konstruksi hukum. Nah, dalam penemuan hukum atau metode penemuan hukum ini ada 2 hal. Hal yang pertama adalah penafsiran atau biasa disebut interpretasi hukum. Ini merupakan metode hukum yang memberikan penjelasan yang eksplisit mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Yang kedua, konstruksi hukum. Yang pertama penafsiran atau interpretasi hukum, yang kedua adalah konstruksi hukum. Ini digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Jadi tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus terkait peristiwa yang terjadi. Penafsiran hukum yang disebut interpretasi, dan yang kedua konstruksi, itu metode penemuan hukum.
Sekarang kita masuk ke interpretasi hukum. Nah, metode ini merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna dari undang-undang. Penafsiran atau interpretasi ini adalah metode hukum dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada suatu peristiwa hukum. Jadi dalam interpretasi yang harus diketahui itu sebenarnya peraturannya ada, tetapi tidak jelas atau kurang jelas, tidak dapat diterapkan pada suatu peristiwa hukum. Nah, dalam interpretasi ini bisa dilakukan dengan menafsirkan arti atau maksud dari teks undang-undang agar ruang lingkup dari kaidah hukum tersebut diterapkan kepada peristiwanya. Di sini, hakim masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut. Sementara kalau kita melihat arti dari penafsiran atau interpretasi hukum ini, kita bisa melihatnya sebagai penafsiran hukum adalah proses menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasar pada kaitannya. Kaitannya ini adalah peristiwa hukum. Kemudian pengertian selanjutnya adalah penafsiran perkataan dalam undang-undang ini. Ingat, harus tetap berpegang teguh pada kata-kata atau bunyi dari suatu peraturan atau undang-undang. Nah, mengacu kepada apakah penafsiran itu bisa melakukan apa saja. Yang pertama, secara subjektif, penafsiran hukum ini bisa dilakukan ketika apabila ditafsirkan suatu aturan itu ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Itu disebut penafsiran interpretasi hukum subjektif. Kemudian selanjutnya ada yang disebut pengertian dari penafsiran hukum secara objektif. Ini dilakukan apabila lepas dari pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan bahasa adat dalam pergaulan sehari-hari. Jadi kalau di metode penafsiran hukum subjektif itu apa yang ditafsirkan dan dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu tidak boleh berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Tapi kalau di pengertian objektif ini dilakukan apabila penafsirannya dilakukan lepas dari pendapat pembuat undang-undang dan bisa menggunakan bahasa yang dimengerti oleh penafsir undang-undang tersebut, yaitu bisa saja oleh hakim tersebut dia menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa daerah setempat sesuai dengan konteks peristiwa hukum agar lebih mudah dimengerti. Jadi dia disebut dengan penafsiran hukum secara objektif. Kemudian ada juga pengertian yang dilakukan atau penafsiran yang dilakukan secara restriktif atau sempit. Di sini apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi. Ini ambil contoh terdapat dalam konteks ketika menafsirkan tentang mata uang. Secara restriktif dalam pasal 1756 KUH Perdata, mata uang itu ditafsirkan sebagai uang logam. Jadi langsung saja mata uang sama dengan uang logam. Tetapi itu secara restriktifnya menurut pasal 1756 KUH Perdata. Nah, kalau ada penafsiran secara sempit atau restriktif berarti ada pengertian penafsiran secara luas atau ekstensif. Dalam ekstensif ini dilakukan apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya. Dalam hal ini misalnya kebalikan dari pasal 1756, ini dalam pasal 1756 alinea kedua terkait dengan mata uang. Dalam ekstensif atau penafsiran secara luas,
mata uang ini dimaksudkan juga tidak hanya logam tetapi juga uang kertas. Jadi di sini masuk dalam gramatikal pengertiannya secara luas. Sementara metode penafsiran ini bisa dilakukan beberapa hal, ada 6 hal yang bisa dilakukan. Mungkin di luaran itu juga secara umum terdapat lagi metode lain sebagai tambahan, tetapi yang saya berhasil rangkum itu ada 6. Yang pertama metodenya disebut metode penafsiran gramatikal. Dalam metode penafsiran gramatikal ini, penafsiran menurut bahasa atau menetapkan arti kata undang-undang menurut bahasa. Jadi penggunaan istilah seperti dalam pasal 41 KUH pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada istilah menggelapkan yang ketika ditafsirkan ini disesuaikan menjadi seperti menghilangkan. Jadi istilah menggelapkan dalam pasal 41 KUH pidana ditafsirkan menjadi proses menghilangkan. Itu dalam metode gramatikal, contohnya kayak tadi. Sekarang yang kedua, setelah gramatikal, metode penafsiran kedua, kita bisa melihat ada metode historis. Dalam metode historis ini, penafsiran didasarkan kepada sejarah hukum dan penafsiran sejarah undang-undang. Jadi ada 2 dalam historis, penafsiran berdasarkan sejarah hukum, dan yang kedua adalah penafsiran sejarah undang-undang. Sebagai contoh kita lihat ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 terkait apa yang dipahami oleh sejarah, mengapa ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ini tidak lain adalah bagian dari sejarah yang memperlihatkan adanya emansipasi wanita. Jadi peran dan emansipasi wanita ikut mempengaruhi sejarah mengapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan ini dibuat, dirancang, dan diberlakukan. Itu dalam segi metode penafsiran kedua, yaitu historis. Nah, ada metode penafsiran ketiga, yaitu sistematis. Di metode penafsiran secara sistematis ini terdapat cara untuk menafsirkan undang-undang itu sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan melihat hubungan antara suatu pasal atau undang-undang dengan pasal atau undang-undang yang lain. Nah, sebagai contoh kita lihat seperti ini. Dalam pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada material yang disebut pengakuan terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah oleh orang tuanya. Dalam Bergültrechtbuch ini tidak cukup, harus juga dihubungkan dengan pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Artinya apa yang ada di BW harus sesuai dengan unsur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa apabila hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan oleh orang tuanya, tidak boleh hanya berdasar pengakuan sepihak, tapi menyesuaikan dengan apa yang ada dan termuat dalam unsur pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagaimana itu? Silahkan lihat konteks apa yang dimaksud dalam Undang-Undang 278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, sudah gramatikal, yang kedua sudah historis, dan yang ketiga sistematis, di mana ada menghubungkan BW dengan KUH Perdata. Kemudian kita ke penafsiran keempat, yaitu penafsiran teleologis atau disebut dengan penafsiran yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau sosiologis. Kita lihat
Dalam pasal 362 ada konteks atau istilah untuk barang yang kemudian ditafsirkan. Barang ini tidak hanya yang berbentuk, tetapi bisa saja termasuk aliran listrik. Mengapa aliran listrik dianggap barang dan menyesuaikan dengan 362 KUH pidana? Bahkan ketika hilang disebut dicuri, pasal pencurian ini karena aliran listrik dianggap bersifat mandiri dan mempunyai nilai tertentu. Padahal perumusan pasal tersebut terkait dengan hak atau perihal mengenai barang tidak menunjukkan pada aliran listrik, tetapi ditafsirkan oleh hakim bahwa aliran listrik itu bersifat mandiri dan dia merupakan barang yang mempunyai nilai tertentu. Jadi itu masuk dalam kerangka ketika terjadi penafsiran teleologis sesuai dengan apa yang dirasakan secara sosiologis. Acuannya adalah pendapat masyarakat. Listrik saya hilang, listrik saya dicuri. Jadi ada sesuatu yang sesuai dengan pasal 362 KUH pidana. Yang kelima, kita masuk di ternyata metode penafsiran itu juga bisa melakukan perbandingan dalam hukum. Perbandingan hukum ini dilakukan dengan penafsiran, melakukan cara membandingkan dengan kaidah hukum di negara lain. Kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang, terutama bagi hukum yang lahir dari perjanjian internasional ini menjadi penting. Di sana sudah ada persetujuan secara internasional yang disebut dengan perjanjian internasional, karena nanti dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara seragam. Nah, pelaksanaan seragam ini akan membuat realisasi kesatuan hukum yang dilahirkan perjanjian internasional ini menjadi sebagai hukum yang objektif. Dan kaidah hukum ini bisa diikuti oleh beberapa negara, sehingga di luar hukum perjanjian internasional kegunaan metode ini terbatas. Jadi metode penafsiran menurut perbandingan hukum biasa mengacu kepada konteks ketika terjadi penyeragaman realisasi kesatuan hukum yang kemudian melahirkan apa yang dimaksud dengan perjanjian internasional. Nah, yang keenam, metode yang keenam kita dalam melakukan penafsiran ada namanya penafsiran futuristik. Penafsiran futuristik ini adalah penafsiran antisipatif yang kemudian berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Jadi sebenarnya futuristik, kita tahu futuristik berarti lebih ke future, ada di masa depan. Jadi belum ada dalam bentuk perundang-undangan yang konkret atau eksis. Metode ini mempunyai banyak kekurangan karena tidak ada jaminan bahwa rancangan undang-undang nanti yang akan menggantikan undang-undang ini terkait yang akan digantikan ini benar-benar akan disahkan atau tidak, dan apakah semua hanya tergantung pada keyakinan hakim saja. Jadi kembali lagi di futuristik ada banyak kelemahan, tetapi kemudian dimungkinkan adanya metode penafsiran futuristik ini karena biasanya ada kekurangan yang dirasakan dan hakim berasumsi bahwa bisa saja atau berkeyakinan bahwa bisa saja nanti di masa depan akan ada undang-undang seperti ini. Tapi ingat, tidak mempunyai kekuatan hukum. Setelah berbicara tentang penafsiran secara interpretasi, kita bisa kemudian melihat ternyata ada yang dimaksud dengan konstruksi hukum. Nah, penafsiran hukum atau interpretasi hukum dan konstruksi hukum ini adalah bagian dari metode responding atau penemuan hukum oleh hakim. Ada juga kemudian yang dinamakan dengan konstruksi hukum. Kalau tadi penafsiran hukum, kita harus ingat tidak boleh kalau hanya berdasarkan dengan keyakinan hakim, tetapi biasanya sudah ada undang-undang yang coba ditafsirkan oleh seorang hakim, baik secara gramatikal, historis, kemudian sistematis, teleologis, futuristik, dan sebagainya.
hukum. Sementara di dalam konstruksi ini adalah merupakan penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-katanya, tapi tetap harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem. Jadi logis dari penalaran yang kita pelajari pekan lalu bahwa untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang ini tidak hanya berdasarkan kata-kata, tetapi lebih memperhatikan hukum sebagai suatu sistem. Dan hal ini digunakan oleh hakim, dan kemudian apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi, maka dilakukan konstruksi hukum. Nah, di dalam konstruksi hukum ini menggunakan logika berpikir secara ada 3. Yang pertama, argumentum per analogian yang biasa disebut analogi. Yang kedua, res fitting atau penyempitan hukum, res fitting atau penyempitan hukum. Yang ketiga, argumentum a contrario atau a contrario yang biasa disebut dengan perlawanan dari res fitting, yaitu melakukan perluasan terhadap pengertian dan peristiwa konkret yang dihadapi. Dan yang keempat, bisa saja adanya fiksi hukum. Yang pertama kita lihat argumentum per analogiam atau yang sering disebut analogi dilakukan terhadap suatu peraturan, dilakukan terhadap suatu peristiwa yang di mana peristiwa ini berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang yang diperlakukan sama. Kemudian bagaimana dengan penyempitan hukum, metode konstruksi hukum yang kedua atau res fitting? Penyempitan hukum res fitting ini dilakukan pada peraturan yang sifatnya umum, diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dan memberikan ciri-ciri. Itu res fitting atau penyempitan hukum. Dan yang ketiga, argumentum a contrario atau yang biasa disebut a contrario, yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Nah, bagaimana dengan fiksi hukum dalam proses penemuan hukum? Konstruksi hukum ini mengatur gambaran suatu peristiwa yang kemudian dianggap ada sehingga peristiwa tersebut menjadi suatu fakta baru. Kalau kita melihat konstruksi hukum, maka kita akan melihat beberapa hal yang tidak hanya dilakukan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah eksis atau ada. Sebagai contoh, misalnya di argumentum per analogiam atau analogi itu dalam pasal 1576 Kitab Undang 1576 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada kalimat Kauf bringt gen Hort. Nah, pada kata kauf yang dimaksud artinya apabila barang dijual. Ini perdata ya. Kata kauf atau barang dijual, barang dihibahkan, itu dilakukan secara analogi, rumusnya menjadi levering break gig for, artinya setiap pemindah tanganan suatu barang yang dalam perjanjian sewa menyewa, maka perjanjian sewa menyewa tidak gugur. Jadi barang dijual atau barang dihibahkan itu dianggap secara konstruksi teori menurut argumentum analogia yang memberikan kias pada kata-kata atau peraturan sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk ke dalamnya dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut karena ada kesamaan ilat. Nah, di sini kategori barang dijual itu bisa diasumsikan sama dengan proses sewa menyewa, tetapi tidak menggugurkan hak yang memberikan sewa terhadap barang yang dipindah tangankan. Haknya ini tidak membuat
perjanjian sewa menyewa ini menggugurkan hak dari pemilik rumah, misalnya dalam perjanjian sewa menyewa rumah. Tetapi proses pemindah tanganan ini sesuai dengan pasal 1576 ayat 1 KUH Perdata, bisa dikatakan ada sesuatu yang dijual. Yang dijual ini adalah mungkin dalam proses konstruksi adalah hak menempati, hak mengelola suatu tempat kepada sang penyewa, tetapi tidak menggugurkan perjanjian sewa menyewa dengan melepaskan hak dari si pemilik sewa. Jadi di konstruksi pertama dalam argumentum peranalogian. Jadi dianggap peristiwa penjualan disamakan juga dengan peristiwa pemindah tanganan sewa menyewa. Kemudian kita ke penghalusan hukum atau reversing. Reversing ini bisa saja dalam pasal terkait dengan, kembali lagi, pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Di dalam pencurian ada unsur dari pasal yang berbunyi barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau melawan hak dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Nah, pasal tersebut ada kalimat yang menyebutkan barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ini umum, sangat umum. Makanya dalam penghalusan hukum atau reversing ini, fakta tindakan pencurian itu dilatar belakangi dan bertujuan oleh dan untuk hal-hal yang bermacam-macam. Oleh sebab itu belum tentu hanya sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. Tapi dalam faktanya, karena konstruksi mengatakan dilatar belakangi oleh suatu yang bertujuan oleh dan untuk hal-hal yang bermacam-macam, maka dalam penghalusan hukumannya lebih kepada mengambil barang orang lain tanpa memperhatikan apa yang melatar belakangi dan tujuan apa terjadi proses pencurian itu. Penghalusannya lebih kepada ini melakukan pengambilan barang yang merupakan barang orang lain, tidak ada mempelajari motif di balik suatu perbuatan tersebut. Dan kemudian ada argumentum a contrario, di mana penafsiran undang-undang ini didasarkan atas pengingkaran yang artinya tentu saja berlawanan antara apa yang dihadapi dengan mana yang diatur dalam suatu pasal dalam suatu perundang-undangan. Sebagai contoh, dalam pasal 34 KUH Perdata itu dikatakan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat waktu 300 hari sejak saat perceraian. Nah, dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 terkait perkawinan ini karena sebab kematian adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari apabila putus karena perceraian. Jadi tidak mengambil asumsi dari pasal 34 KUH Perdata yang menyatakan 300 hari sejak perceraian. Jadi dia hanya ambil 90 hari atau 3 kali masa suci. Jadi dari penghalusan hukum ini kita melihat bisa saja bunyi pasal 34-nya
menentukan 300 hari setelah perceraian baru bisa kawin seorang wanita. Tetapi menurut pasal 39 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 9 tahun 75 sebagai pelaksana dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 ini, tidak harus menunggu sampai 300 hari, tetapi lebih ke 3 kali suci atau 90 hari kalau dia putus karena perceraian. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan bertanya dan memberikan pertanyaannya dengan menyebutkan nama, NIM, dan fokus kepada pertanyaan apakah dia mau ke penafsirannya atau ke konstruksi hukumnya. Hari ini teman kita adalah pertemuan ke-10 terkait penemuan hukum dan metode penemuan hukum, yaitu penemuan dalam hal menggali sumber-sumber aturan yang ada atau bahkan membuat suatu peraturan dengan menggali apa yang ada di dalam masyarakat. Hal tersebut diatur dengan 2 metode, penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang kurang, mohon tanggapannya. Terima kasih.